Berbicara soal Persib, tidak lengkap rasanya kalau tidak berbicara tentang Stadion Siliwangi. Meski tidak digunakan lagi, Stadion Siliwangi merupakan saksi bisu perjalanan Persib di kancah persepak bolaan nasional. Pada era 80-90-an, telah lahir banyak pemain yang cukup membawa Persib untuk berprestasi. Di antaranya Ajat Sudrajat, Robby Darwis, Adeng Hudaya, hingga Jafar Siddiq dan Ade Mulyono. Tapi di balik penjelasan singkat tadi, tahukah wargi sejarah Stadion Siliwangi? Mari kita ulas videonya. Sebelum bernama Siliwangi, stadion ini dikenal dengan nama Lapangan Sparta. Hal ini mengacu kepada tim sepak bola militer Hindia Belanda yang ada di Bandung sekitar tahun 1916. Stadion Siliwangi didedikasikan kepada 200.000 warga kota Bandung yang telah merelakan segala hartanya yang telah habis terbakar dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dibangun di atas tanah milik Kodam, biaya pembangunan terkumpul dari potongan gaji para tentara dan pegawai Kodam selama 2 tahun. Sejumlah sen yang ada di belakang gaji para tentara dan pegawai itulah yang dipotong untuk pembangunan Stadion Siliwangi. Tepat pada 24 Maret 1956, stadion diresmikan oleh Panglima Kawilarang. Sebagai hiburan, diadakanlah turnamen segitiga antara Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta. Saat itu, Persib Bandung yang dalam masa keemasannya berhasil menjadi juara dalam ajang tersebut. Mereka berhasil mengalahkan Persija dengan skor 3-1 dan PSIM dengan skor 6-3. PSIM sendiri kalah 5-2 oleh Persija Jakarta, sehingga Persib berhasil meraih 2 kali kemenangan, Persija meraih 1 kemenangan, dan PSIM 2 kali meraih kekalahan. Selain itu juga, pada 1961, tempat ini dipilih menjadi tempat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional yang kelima. Saat itu dibuka langsung oleh Presiden Soekarno. Baru pada tahun 1976, Stadion Siliwangi mengalami peremajaan. Hampir seluruh bagian stadion dibongkar dengan melibatkan sekitar 300 pekerja saat itu. Proses pembangunan stadion sudah dimulai pada Desember 1975. Dan hanya memakan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan stadion lengkap dengan tribun mengelilingi lapangan dan lapangan standar internasional. Pada tahun 1986, Persib Bandung menjadi juara Perserikatan setelah 25 tahun puasa gelar. Bayangkan, wargi Jabar, 25 tahun puasa gelar, tahun 1986 baru Persib meraih juara. Dan Stadion Siliwangi menjadi saksi bisu perjalanan Persib menjadi juara kembali. Setelah itu muncullah pemain-pemain potensial Persib yang kemudian menjadi era keemasan Persib di tahun 80-an dan tahun 90-an. Selain melawan timnas tadi, di Siliwangi juga pada tahun 2007 pernah terjadi laga-laga internasional. Di antaranya Ulsan Hyundai, Kuala Lumpur pernah bertandang ke Stadion Siliwangi dan bertanding melawan Persib Bandung di Siliwangi. Saat itu melawan Ulsan Hyundai dan juga Selangor FA dimenangkan oleh Persib. Salah satu gol yang dicetak adalah gol Soloran Salim Alaidrus ya, dan juga gol Zainal Arif melawan Kuala Lumpur FA. Kemudian setelah setahun menjadi juara di era Perserikatan, ada PSV Eindhoven yang melakukan tur Asia pada tahun 1987. Persib berkesempatan bermain dengan para pemain legenda Belanda waktu itu. Ada Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit, bahkan pelatihnya saat itu Guus Hiddink. Siliwangi menjadi stadion yang angker bagi lawan-lawan Persib waktu itu. Dan yang saya catat dalam beberapa sejarah, tahun 86, 94, 90 menjadi tahun generasi emas Persib. Dan itu saya mencatatnya sebagai siklus juara Persib. Sebagai siklus juara 4 tahun sekali. 86 bersama Ade Mulyono, Robby Darwis, Ajat Sudrajat, Persib meraih kejayaan. Kaptennya waktu itu Adeng Hudaya meraih kejayaan setelah 25 tahun puasa gelar tadi. Yang sebelumnya Persib menjalani laga dari kampung ke kampung karena berada di kasta bawah. Kemudian 86 juara, 4 tahun kemudian Persib kembali juara. Memasuki medio 2000-an, Persib Bandung dan Siliwangi mulai banyak menelurkan cerita-cerita yang patut kita catat sebagai sejarah. Tepatnya tahun 2006, terdapat tragedi yang benar-benar patut menjadi sejarah, patut kita tulis. Karena apa? Karena Persib melengsarkan pelatihnya
Krisnandar Sundoro hanya dalam 2 pertandingan. Ini benar-benar suatu rekor yang terjadi di sepak bola. Ini benar-benar rekor yang kilat lah menurut saya. Ini benar-benar rekor yang cepat. Karena apa? Karena baru 2 pertandingan, pelatih kepala sudah harus lengser. Penyebabnya apa? Ini karena Persib kalah di 2 laga awal. Tahun 2006, di laga awal Persib kalah oleh PSIS Semarang. Kemudian di laga berikutnya Persib kalah oleh Persijap Jepara. Di tahun 2007 juga pernah tercipta suatu rekor dunia di Stadion Siliwangi, yaitu rekor menendang penalti tanpa melihat. Siapa yang menciptakannya? Wargi Jabar juga pasti udah tahu. Siapa lagi kalau bukan Patricio Jimenez Diaz, atau biasa dipanggil dengan sebutan Pato. Pemain Persib asal Chili yang selalu memakai bandana. Saya masih ingat waktu itu lawan Persijap Jepara di ajang Copa Jisamsu 2007. Di babak 16 besar, Persib dan Persijap melakukan duel, home dan away sudah dilakukan, kemudian hasilnya tetap imbang. Diadukanlah melalui drama adu penalti. Kiper Persijap waktu itu melakukan intimidasi dulu pada Jimenez. Sebelum memegang bola, Jimenez mendorong dulu kiper Persijap, saya lupa lagi namanya, kemudian menaruh bola dan menurunkan bandananya di pas bagian mata. Dengan kaki kiri andalannya, Jimenez mencetak gol tanpa melihat bola. Dan itu tercatat sebagai rekor mencetak gol tanpa melihat oleh FIFA langsung. Benar-benar suatu rekor yang terjadi sekali seumur hidup mungkin, dan itu terjadi di Stadion Siliwangi, Bandung. Di tahun 2008, Indonesia Super League mulai digelar oleh Liga Indonesia, PT Liga Indonesia. Saat itu mulai terjadi pertandingan-pertandingan yang dilakukan pada malam hari. Kalau sebelumnya 2007 sering dilakukan pertandingan pada sore hari, mulai ISL 2008 pertandingan mulai dilakukan malam hari, dan pertandingan malam hari pertama itu dilakukan Persib pada tahun 2008. Pertandingan antara Persib dan Persela Lamongan. Persib yang waktu itu dihuni oleh Cabanas, Eka Ramdhani, Zainal Arif, Rafael Alves Bastos, dinahkodai oleh Jaya Hartono. Persib memenangkan pertandingan dengan skor 5-2. Beberapa kali memasukkan bola ke gawang Cecep Supriyatna. Karena kalau main malam, Imam Persada tidak bisa main karena berhalangan dengan berkaitan dengan matanya yang mengalami gangguan pada saat main malam. Apalagi lampu Stadion Siliwangi waktu itu karena baru pertama kali main malam, penerangannya tidak terlalu bagus. Semakin kesini, Stadion Siliwangi mulai tergerus. Karena apa? Karena Stadion Sijalak Harupat sering dipakai, kemudian adanya Gelora Bandung Lautan Api, maka Stadion Siliwangi mulai terlupakan, bahkan jarang digunakan lagi. Terakhir kali Stadion Siliwangi digunakan oleh Persib adalah ketika pertandingan persahabatan melawan Bali United, yaitu tanggal 13 Februari tahun 2016. Yaitu tadi Wargi Jabar, sejarah singkat tentang Stadion Siliwangi. Jadi walaupun sekarang sudah ada GBLA, sekarang sudah ada Jalak Harupat, tapi Stadion Siliwangi tak pernah lekang oleh waktu. Stadion yang merupakan kebanggaan kita semua, stadion yang merupakan saksi bisu perjalanan Persib dari nol hingga menjadi profesional seperti sekarang ini. Itu pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun, salam olahraga.